Haleluya. Teologi Corpus Delicti dari Pendeta Erastus menyatakan bahwa kebangkitan pertama bukanlah kebangkitan tubuh yang secara aktual, tetapi kebangkitan spirit atau kaira orang-orang yang telah mati martir bagi Kristus yang diteruskan kepada orang percaya lainnya. Dinyatakannya pula bahwa pada waktu penghakiman takhta putih yang besar, baik yang percaya Tuhan Yesus maupun yang tidak percaya akan dibangkitkan bersama-sama dan menghadap takhta pengadilan Allah. Selanjutnya, dinyatakannya juga bahwa orang baik akan masuk ke dalam kerajaan Tuhan Yesus dan orang jahat dibuang ke dalam danau api. Sekarang kami menyatakan apa yang kami percaya. Kebangkitan pertama adalah kebangkitan tubuh bagi orang-orang yang percaya Tuhan Yesus. Dan hal ini akan terjadi sebelum masa kerajaan 1000 tahun. Sedangkan kebangkitan kedua adalah kebangkitan tubuh bagi orang-orang yang di luar Tuhan Yesus. Entah ia orang baik atau orang jahat. Dan mereka yang dibangkitkan dalam kebangkitan kedua akan menghadap penghakiman takhta putih yang besar dan akan dihakimi menurut perbuatan mereka masing-masing berdasarkan kitab-kitab. Setiap orang yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan, yakni kitab kehidupan dari anak domba, akan dilemparkan ke dalam lautan api. Kami berpendapat bahwa kitab kehidupan ini sama dengan kitab kehidupan anak domba. Saya akan membahas tentang kebangkitan pertama dari 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai dengan ayat 18. Saya akan membacakan ayat-ayat tersebut. Selanjutnya, kami tidak mahu, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Saya akan membahas ayat demi ayat mulai dari ayat ke-13. Untuk itu saya akan membacakan lagi 1 Tesalonika 4 ayat 13. Selanjutnya, kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Kalimat mereka yang meninggal diterjemahkan dalam Authorized Version sebagai them which are asleep. Kata asleep dalam kitab suci diartikan in or into the sleep of the grave, yakni di dalam atau ke dalam tidur kuburan. Yang tidur di dalam kuburan bukanlah roh dan jiwa manusia, tetapi tubuh. Roh dan jiwa manusia selalu sadar, baik di surga maupun di dalam Hades, yakni dunia orang mati. Ada ayat yang mendukung tentang pengertian ini. Kitab Daniel pasal 12 ayat 2. Demikian bunyinya.
Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam tubuh tanah akan bangun. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Yang tidur di dalam tubuh tanah adalah tubuh, bukan roh dan jiwa. Roh dan jiwa manusia adalah immortal, artinya tidak mati. Orang-orang yang meninggal di luar Yesus, roh dan jiwanya menderita dengan kesadaran di Hades oleh api murka Allah sampai pada waktu yang telah ditetapkan, yaitu saat kebangkitan tubuh dalam kebangkitan kedua di akhir masa kerajaan 1000 tahun. Sedangkan orang-orang yang percaya akan langsung dibawa ke planet heaven dan di sana akan menunggu saat kebangkitan pertama yang akan terjadi pada waktu kedatangan Tuhan di udara. Tubuh manusia berasal dari tubuh tanah dan kembali ke tubuh tanah. Di Kejadian pasal 2 ayat 7 dan Kitab Kejadian pasal 3 ayat 19. Saya bacakan Kitab Kejadian pasal 3 ayat 19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau tubuh dan engkau akan kembali menjadi tubuh. Alkitab mencatat bahwa tubuh yang kembali menjadi tubuh tanah akan bangun. Artinya dibangkitkan, baik orang yang percaya maupun orang yang tidak percaya. Dan hal ini dijelaskan juga di dalam Injil Yohanes pasal 5 ayat 28 dan 29. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Sekarang saya bahas dengan ayat ke-14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Pada waktu Tuhan Yesus turun dari surga di bumi, bukan sendiri, tetapi akan membawa semua orang yang tertidur dalam Kristus, yaitu roh dan jiwa mereka yang menunggu saat kebangkitan tubuh. Frasa mereka yang telah meninggal dalam Yesus di Authorized Version diterjemahkan, them also which sleep in Jesus, yakni mereka yang tertidur dalam Yesus. Di ayat 13 dan 15 disebut them which are asleep, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, mereka yang tertidur. Dan frasa ini menunjukkan mereka yang mati dalam Kristus, seperti yang dikatakan di dalam ayat ke-16. Kata tertidur menunjukkan tubuh yang tertidur di dalam kuburan, bukan roh dan jiwa. Tertidur dalam Yesus menandakan menantikan tubuh kebangkitan yang akan terjadi dalam kebangkitan pertama. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai dengan 17 berbicara mengenai kebangkitan pertama yang akan terjadi pada waktu kedatangan Tuhan di udara. Dan kalimat akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini di dalam Authorized Version mencatat bahwa will God bring with him. Artinya, Allah akan membawa roh dan jiwa yang tertidur dalam Yesus bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Sama seperti Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, demikian juga Allah akan membawa dari surga orang-orang yang tertidur dalam Yesus ke udara bersama-sama dengan Tuhan Yesus untuk kebangkitan tubuh. Pada waktu kedatangan Tuhan Yesus di udara, Tuhan sendiri akan turun dari surga dengan membawa semua orang yang tertidur dalam Yesus.
Kebenaran ini adalah pewahyuan yang baru melalui Rasul Paulus. Rasul Paulus menerima juga pewahyuan baru bahwa kita yang hidup, yaitu kita yang masih tinggal tetap dalam hadirat Tuhan, tidak akan mati, tetapi akan diubah dalam tubuh kebangkitan pada waktu kedatangan Tuhan di angkasa. Sekarang saya membahas dengan ayat ke-15. Demikian bunyinya. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Frasa dengan firman Tuhan. Frasa ini mengartikan by revelation, yakni oleh pewahyuan. Dan apa yang diwahyukan oleh Yesus Kristus kepada Rasul Paulus adalah ayat ke-14 sampai dengan 17. Dan kalimat tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Artinya bahwa orang-orang yang hidup, yang masih tinggal tetap dalam hadirat Tuhan sampai kedatangan Tuhan di udara, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang tertidur dalam Yesus. Alasannya, pada waktu kedatangan Tuhan di angkasa, Allah akan membawa bersama-sama dengan Tuhan Yesus roh dan jiwa yang tertidur dalam Yesus untuk kebangkitan tubuh. Mereka akan lebih dahulu bangkit, dan sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal tetap dalam hadirat Tuhan sampai kedatangan Tuhan di udara, tidak akan mati semuanya, tetapi akan diubah dalam tubuh yang sama dengan tubuh orang-orang yang lebih dahulu bangkit, yaitu dengan tubuh yang tidak dapat mati. Di 1 Korintus pasal 15 ayat 51 dengan 54. Lalu akan diangkat bersama-sama dengan orang-orang yang telah dibangkitkan ke dalam awan-awan untuk menyongsong Tuhan di udara. Ayat ke-16, saya bacakan. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Kalimat Tuhan sendiri akan turun dari surga di dalam Authorized Version tercatat, For the Lord himself shall descend from heaven with a shout. Yang artinya, Tuhan sendiri akan turun dari surga dengan suatu teriakan. Kata teriakan, shout, adalah secara literal a shout of command, yaitu suatu teriakan perintah. Dan a shout of command, yakni suatu teriakan perintah. Perintah ini adalah kepada tubuh yang tertidur di dalam kuburan untuk bangkit, seperti halnya dengan Lazarus yang di dalam kuburan di Injil Yohanes pasal 11 ayat 43. Demikian bunyinya. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Dan juga di Injil Yohanes pasal 5 ayat 28 dikatakan bahwa janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Kata suaranya adalah suatu teriakan perintah Tuhan Yesus. Mengenai frasa sangkakala Allah berbunyi, pada waktu kedatangan Tuhan di udara, Tuhan Yesus akan turun dari sorga, descend from heaven, dengan a shout of command, yaitu dengan suatu teriakan perintah yang membangkitkan orang-orang yang tidur di dalam kuburan. Kemudian akan diikuti dengan with the voice of the archangel, yaitu penghulu malaikat Mikael berseru, dan with the trump of God, dengan sangkakala Allah. Mengenai sangkakala Allah, the trump of God, sangkakala Allah di 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 berbeda dengan sangkakala yang ditiup oleh malaikat ketujuh
Di dalam kitab Wahyu pasal 11 ayat 15 sampai dengan pasal 13 ayat 18. Sangkakala Allah di 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 adalah untuk mengangkat orang-orang percaya pada permulaan minggu ke-70 di dalam kitab Daniel. Sedangkan sangkakala oleh malaikat ke-7 di dalam kitab Wahyu pasal 11 ayat 15 sampai dengan pasal 13 ayat 18 adalah untuk mengangkat seorang anak laki-laki, yaitu 144.000 orang Yahudi yang percaya dalam masa pertengahan minggu ke-70, yakni dalam masa pertengahan tribulasi 7 tahun. Dan sangkakala Allah di 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 adalah sangkakala yang membawa berkat. Karena oleh tiupan sangkakala ini, orang-orang yang tertidur dalam Yesus akan dibangkitkan, serta orang-orang yang hidup dan masih tinggal tetap dalam hadirat Tuhan akan diubah dalam tubuh yang tidak dapat binasa dan yang tidak dapat mati, yaitu tubuh kebangkitan. Hal ini disebut sebagai kebangkitan pertama. Lalu akan bertemu dengan Tuhan Yesus, sehingga hal ini disebut juga sebagai our blessed hope, yaitu harapan kita yang terberkati. Dalam Williams Translation, di dalam suratan Titus pasal 2 ayat 13. Sedangkan sangkakala Allah yang ditiup oleh malaikat ke-7 yang dikatakan di dalam kitab Wahyu pasal 11 ayat 15 sampai dengan pasal 13 ayat 18 adalah sangkakala yang mendatangkan celaka, seperti yang dikatakan di dalam Wahyu pasal 8 ayat 13 dan pasal 9 ayat 12. Sangkakala ini ditiup oleh malaikat ke-7 pada pertengahan masa tribulasi 7 tahun dan akan mengakibatkan celaka bagi orang-orang yang diam di atas bumi dengan dijatuhkannya iblis dari udara. Sekarang dengan ayat ke-17. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Frasa kita yang hidup, yang masih tinggal, menunjukkan orang-orang yang hidup dan tetap tinggal dalam hadirat Tuhan sampai kedatangan Tuhan di udara. Dikatakan di ayat 16 bahwa orang-orang yang tertidur dalam Yesus akan lebih dahulu dibangkitkan dalam tubuh kebangkitan. Sesudah itu, orang-orang yang tetap tinggal dalam Yesus akan diubah dalam tubuh yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat mati, lalu akan diangkat, rapture, ke dalam awan-awan bersama-sama dengan mereka yang telah dibangkitkan. Sekarang dengan frasa diangkat. Sebelum kita diangkat, berdasarkan 1 Korintus pasal 15 ayat 51 sampai dengan 53, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Frasa pada waktu bunyi nafiri yang terakhir dalam Weymouth Translation tercatat, at the sound of the last trumpet. Artinya, pada bunyi trompet terakhir. Sebelumnya, yang mati dalam Kristus akan dibangkitkan pada saat nafiri akan berbunyi, yaitu bunyi trompet yang pertama. Frasa dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa mengartikan bahwa Tuhan sendiri akan turun dari surga di udara bersama-sama dengan orang-orang yang tertidur dalam Yesus. Dan kita yang hidup, yang masih tinggal dalam Kristus, akan diangkat bersama-sama dengan mereka ke dalam awan-awan dan bertemu dengan Tuhan di udara. Jadi Tuhan turun dari planet heaven, yang di surga, dan kita
akan diangkat ke dalam awan-awan sehingga akan terjadi pertemuan di udara. Dan kita tidak akan tinggal di udara 7 tahun lamanya, tetapi kita akan dibawa langsung ke planet heaven di mana ada takhta Allah Bapa. Dan kalimat, demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Kalimat ini mengartikan bahwa setelah selesai pertemuan dengan Tuhan di udara, kita akan dibawa langsung ke heaven dan kita akan berada di sana selama 7 tahun. Dan sebelum berakhir masa tribulasi 7 tahun, akan ada perjamuan kawin anak domba. Sesudah itu, Tuhan Yesus akan datang dari surga yang kedua kali ke bumi untuk memerintah umat jasmani 1000 tahun lamanya. Pada waktu itu, kita yang telah diangkat ke surga dan berada bersama-sama dengan Tuhan akan turun ke bumi bersama-sama dengan Tuhan Yesus untuk memerintah umat jasmani selama 1000 tahun. Sesudah itu, bila mana bumi ini menjadi langit yang baru dan bumi yang baru, kota yang kudus, Yerusalem baru yang adalah home bagi kita akan turun dari surga di langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu kita akan ikut memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus atas umat jasmani untuk selama-lamanya di langit yang baru dan bumi yang baru. Ayat 18, karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Saya akan membahas sebuah pujian. Near I, my God, to thee, nearer to thee, in though it be a cross that raiseth me, still all my soul shall be nearer, my God, to thee, nearer, my God, to thee, nearer to thee. There let the way appear, steps unto heaven. All that thou sendest me in mercy give, and just to beckon me nearer, my God, to thee, nearer, my God, to thee, nearer to thee. Then with my waking such pride with I praise, out of my stony griefs better I raise. So by my words to be nearer, my God, to thee, nearer, my God, to thee, nearer to thee. Or if on joyful wing cleaving the sky, sun, moon, and stars forgot, upward I fly, still all my song shall be nearer, my God, to thee, nearer, my God, to thee, nearer to thee.
내가 두디 니랄 두디. Allah Bapa, kami mengucap syukur atas penjelasan yang kami peroleh tentang our blessed hope, harapan kami yang terberkati. Kami mengerti sekarang bahwa harapan kami yang terberkati adalah pertemuan dengan Tuhan Yesus di udara. Kami akan diubah, dikenakan tubuh yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat mati, lalu akan bertemu dengan Tuhan di udara. Allah Bapa, di akhir zaman ini ada yang mengajar bahwa kebangkitan pertama bukanlah kebangkitan tubuh, tetapi kebangkitan spirit atau gairah orang-orang yang telah mati martir bagi Kristus yang diteruskan oleh orang percaya lainnya. Sehingga olehnya menyangkal kebangkitan pertama yang akan terjadi pada waktu pengangkatan orang-orang percaya di udara. Allah Bapa, kami pegang teguh our blessed hope, yaitu kebangkitan pertama, serta pertemuan dengan Tuhan di udara. Dan kami rindu Bapa, supaya kebenaran yang telah kami peroleh ini dapat disampaikan kepada umat Kristen di seluruh dunia. Bapa, pakailah kami semua, dan YouTube kami juga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.